هذه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف المؤلف رحمه الله تعالى وآتانا فاعله وبعلوه فتر آمين يا الله تعالى. ليس ذلك من فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم. الفصل السادس bab yang ke-6 fi syarah Al-Qur'an wa madhihi. Pasal atau bagian syair yang ke-6, bab yang ke-6 tentang kemuliaan mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yakni berupa Al-Quran. Kemarin sudah diawali ta'ni wa wasfiya ayatin lahu dhahrat dhuhurun alil kirol ilan ala alami. Bahwasanya kemarin Syekh Busiri mengumpamakan adanya mukjizat itu sebagaimana diumpamakan terangnya api yang digunakan oleh penduduk Arab untuk memberikan petunjuk bagi tamu yang akan datang ke rumahnya, sebagaimana cahaya iman yang menerangi hati. Dan itu mengumpamakan, mengibaratkan adanya mukjizatnya para nabi, khususnya mukjizatnya Rasulullah SAW itu sebagai pencerah, sebagai pembawa cahaya bagi keimanan, bagi hati setiap orang mukmin. Kemudian masih tentang mukjizat secara global, Syekh Busiri menambahi dengan syair fadurru yazdad husnan. Fadurru maka utawi dur, dur niku artinya mutiara. Yazdadu iku tambah apa adur, husnan ing kebagusan. Wahwa hale utawi adur iku muntazimun dan susun utawa tertata, teratur. Fadur yazdatu husnan. Mutiara, sebuah mutiara itu akan bertambah kebaikannya, akan bertambah keindahannya. Wahwa muntazimun ketika disusun, ketika ditoto. Misalnya mutiara niku biasanya umumnya damel nopo, damel kalung, damel gelang. Nah itu kan butiran-butiran mutiara disusun, dirunci, damel tali, damel benang, dijadikan satu. Nah, ketika mutiara itu disusun, ditata, dirapikan, niku akan tampak lebih indah mutiara tersebut. Akan tetapi walaisa yang kusu qadron, walaisalan orang ono yang kusu sudo utawa berkurang qadron apane, yaitu nilai atau kadar dari mutiara tadi ghairu muntadimi, ketika orang kesusun. Artinya walaisa yang kusu qadron, mutiara niku semakin indah, semakin baik, semakin bagus ketika ditata atau disusun atau dirangkai. Akan tetapi walaisa yang kusu qadron, akan tetapi tidak sampai mengurangi kadar keindahan dari mutiara tersebut ghairu muntadimi, ketika mutiara tadi tidak ditoto. Ketika mutiara itu berupa butiran ijenan, jenenge mutiara tetap mutiara, akan tetap indah. Beda kali watu kecuali watu sing dipoles. Nah, mutiara niku sing dugi jerone napa niku cangkang, kaya biyen enten film Jini Ujini niku. Nah niku mutiara kados wonten. Ketika mutiara niku gledak ijenan nggih pun sae menjadi mutiara. Apalagi kalau kemudian disusun, didadekno gelang, didadekno kalung dan seterusnya. Nah, kemudian penjelasan dari Syekh Nawawi Al-Bantani dalam syarahnya, tegese bak
anka hadzal malam fi hadzal marad. Artinya jadi niki kembali Syekh Busiri niki mengumpamakan dirinya itu menjadi dua sosok. Satu sisi Syekh Busiri tutup bab yang keenam niki melantunkan syairnya tentang memuji Nabi dari sisi mukjizatnya niku sering diulang-ulang. Yang pertama mengulang-ulang memuji Kanjeng Nabi, yang kedua mengulang-ulang tentang mukjizatnya Kanjeng Nabi. Diulang-ulang terus nih. Di satu sisi seperti ini kan karena saking mahabbahnya, karena saking rindunya. Tapi di sisi yang lainnya, Syekh Busiri juga mengumpamakan kok gak bosen sih awal ini bolan baleni bab iki, bolan baleni kata-kata ini, atau bolan baleni tentang muji, yaitu kemudian mukjizat yang bulat, ini sampai niku mawon. Di satu sisi mengumpamakan dirinya sendiri seperti itu. Jadi datang ini sarai, tinggalkan wahai orang-orang yang mencibir orang yang sedang memuji kekasihnya melalui mukjizatnya. Jadi kaya niku ono sing maido nang ngene Syekh Busiri karena sedang memujinya. Padahal niki Syekh Busiri napa jenenge? Mengandai-andai dhewe. Kaya misalnya awak dhewe lagi akeh dosane ngene. Terus ketika ijenan donga wonten nggih mara nangis. Nggih. Tapi di sisi yang lainnya, jerone atine awak dhewe niki Allah, nangismu paling saiki tok, mene paling baleni maneh. Allah, nangismu paling saiki tok. Wingi pas wae dosa yo gak eling mati. Kaya wonten terkadang mungkin kita pernah merasakan seperti itu. Lah niki Syekh Busiri niku mengumpamakan dirinya seperti itu. Jadi bukan berarti Syekh Busiri ini suudzon kepada orang yang mencibirnya, tidak. Karena ini menandakan sarai penjelasan para ulama menandakan bahwasanya Syekh Busiri menulis atau menyusun syair ujian burdah niki kondisi hatinya nggih kados kondisi yang disebutkan niku kaya dene ketika wong donga, wong lagi meratapi nasib, meratapi dosa, itu kan pasti bisa koyok-koyok punya prasangka dua kados niki wae. Jadi artinya menandakan bahwanya Syekh Busiri ini mulai awal hingga akhir menyusun ini menandakan beliau itu sedang bergalau-galau. Jadi wong galau niku nggih pas nangis nemen nangis ini. Pas lagi rada enak gendeng niki lapo kali nangis barang. Kaya ngoten iki. Menandakan kegalauan. Final mu'jizata yasdad zuhuriha bidzikriha, bahwa sesungguhnya sing jenenge mukjizat niku akan semakin tampak nyata bidzikriha ketika sering disebut, ketika sering dijelaskan. Kayak dene bulan Rejab rame-rame nih peringatan Isra Mi'raj. Nah, ketika tiap hari misalnya para fi'id satu Rajab sampai akhir Rajab nekani pengajian Isra Mi'raj, kira-kira itu tidak akan pernah bosan. Ketika meskipun temanya hanya itu saja, bukan karena kehebatan mubalignya, ya itu tentu karena kealiman masing-masing, tapi karena itu mukjizat al-azimah, mukjizat kedua setelah Al-Quran itu adalah mukjizat Isra Mi'raj. Nah, artinya sing jenenge Isra Mi'raj, sing jenenge mukjizat Nabi Muhammad itu sangat beda dengan mukjizatnya nabi-nabi yang lain. Misalnya Nabi Musa belah lautan. Niku kira-kira ya sing bisa merasakan kehebatannya adalah ya kaumnya Nabi Musa saja. Ketika melihat terbelahnya lautan kemudian jadi embong. Tapi ketika sekarang diceritakan, ya hanya tinggal cerita. Bahkan misalnya tongkatnya Nabi Musa, saiki kira-kira misalnya Pak Muklis umroh terus sampai lencer nang gene tempat sing ana museum tongkatnya Nabi Musa, kira-kira sinten kan sampai keliru kate muni Nabi Muklis Kanjeng Nabi Musa. Kira-kira lek sing nyekel Cak Muklis meskipun ikut tongkatnya Nabi Musa digepuk-gepuk ambek maca sembarang kali dia akan tetap menjadi tongkat saja. Allah tidak akan mengizinkan tongkatnya Nabi Musa dipakai siapa saja sepeninggal Nabi Musa
terus kemudian bisa mengeluarkan mukjizat kayak dari Nabi Musa. Kok malah khawatir anak Musa tandingan. Begitu pula dengan mukjizat Nabi Isa dan nabi-nabi yang lainnya. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Ya itu hanya akan sekedar menjadi cerita saja. Tapi mukjizat bagi Nabi Muhammad yang jelas nabi terakhir, nabi yang paling agung, nabi sebagai penyempurna yang paling utama, Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an itu ya wis diceritakan pun ya akan tetap indah, dibaca saja tetap indah karena wujudnya masih ada. Dan isinya ya tampaknya, zahirnya hanya sekedar koyok buku, tapi isinya itu tidak akan pernah selesai dikaji dan dipelajari. Kalau mukjizat Nabi sebelum Nabi Muhammad ketoke sakti, tapi ya selesai di situ. Yang pertama Al-Quran kata semantan niku kehebatannya akliyah, masuk akal. Cara Nabi Musa, cara wong saiki ya ora masuk akal. Karena ya sing iso nglakoni mung Nabi Musa, begitu pula Nabi Isa. Kalau Al-Quran akliyah, bahkan Isra Mi'raj pun saat ini monggo bisa kita browsing sendiri-sendiri. Isra Mi'raj semakin hari semakin kesini, semakin banyak para ahli, baik ahli agama atau ahli sains, semakin bisa membuktikan bahwa itu akliyah. Isra Mi'raj itu tetap masuk akal. Nah, hanya ada yang masuk akal, ada yang kemudian tidak biasa. Beda. Masuk akal dan tidak biasa. Tidak biasa itu artinya tidak biasa, orang umum. Nggak umum dilakoni wong pada umumnya, tapi tetap masuk akal. Nah, itu penjabarannya silakan di browsing di YouTube atau nanti dikaji kepada para ahlinya. Itu dikaji dari segi sains, dari segi kitab kuning sampai Al-Quran sampai hadis dan seterusnya, tetap akan bisa ditemukan dalil-dalilnya, baik yang masuk akal ataupun yang hanya sekedar cerita-cerita. Artinya begitu luar biasanya Kanjeng Nabi Muhammad yang memang sudah kekasihnya Allah, tapi bukan hanya mengandalkan kasihnya, beliau itu juga memiliki sifat perilaku yang memang luar biasa. Benar-benar memang semakin dipelajari sifatnya Nabi, semakin dipelajari mukjizat dan ajarannya Kanjeng Nabi, semakin kita itu ya tergeleng-geleng. Ya mungkin sedikit seperti itu yang dirasakan oleh Syekh Busiri. Jadi koyok-koyok dikuarang kata-kata model apa saja tetap tidak nutup antara hati, pikiran, dan kemudian catatan, tulisan. Kantong segede, wala yang kusu martabatuha idzalam tunkar. Artinya mukjizat tadi semakin diceritakan semakin tampak nyata. Meskipun tidak ketika tidak disebut, ketika tidak diceritakan pun sing jenenge mukjizat itu tetap sae kaya dene mutiara niku wae. Nggih contone jangankan mukjizate Kanjeng Nabi, mukjizate nabi-nabi yang lain saja meskipun tinggal cerita ya diceritakan tetap istimewa, sakti, jos. Apa mana mukjizate Kanjeng Nabi. Kadurul bahi at-tamin seperti halnya mutiara yang indah dan berharga. Fa huwa fi halati kaunihi manzuman fi khayti qala tati'u mungkin nisa ila hisan ahsana suratan fil iyan. Artinya seperti halnya ketika mutiara itu berdiri sendiri atau sendirian ya tetap indah karena ya mutiara beda dengan batu yang dicat atau disepuh. Apalagi kalau mutiara itu terus kemudian disusun rapi menjadi sebuah perhiasan, kalung, gelang yang kemudian digunakan oleh wanita sing wayu pisan dari kalangan orang yang terhormat misalnya, maka menambah indah mutiara itu. Walaysa duru yang kusu qimatuhu idza kana mansura, meskipun juga tidak mengurangi keindahan mutiara itu ketika kalung yang terbuat dari mutiara tadi terus kemudian protol misalnya, mutiaranya terus kemudian tercecer-cecer, mutiaranya tetap akan menjadi mutiara yang indah. Begitu pula mukjizat. Kita niku mugi-mugi wonten manfaate wallahu a'lam. Al-Fatihah.